Ini kan Alkitab itu kan saat turun kepada Tuhan itu bukan dalam bahasa Indonesia. Betul. Kalau sampai terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada video kita kali ini, kita akan kembali membukakan mata para mualaf. Terkhusus buat mualaf yang saat ini sedang naik daun, yang namanya sedang dibangga-banggakan, sedang diagung-agungkan oleh para mualaf-mualaf seniornya. Yang mengagung-agungkan namanya ini yaitu ustadz-ustadz seperti Donditan, seperti Ustadz Ipung, dan masih banyak yang lainnya yang mengagung-agungkan si mualaf ini. Di mana para ustadz mualaf ini dengan sangat bangga mengatakan bahwa si mualaf yang baru ini adalah mualaf yang paling cerdas saat ini. Kemudian mereka juga berkata bahwa mualaf ini adalah mualaf yang paling tidak ada obat kepintarannya. Hal inilah yang membuat para ustadz-ustadz mualaf ini sangat terpesona dengan mualaf yang baru pindah agama ini. Pada kesempatan ini teman-teman, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta atau sebuah data yang berasal dari agama kepercayaan mereka, yang saya rasa para mualaf ini pun tidak tahu tentang data-data ini, tidak paham tentang fakta-fakta ini, sehingga mereka dengan bangga pindah ke agama Islam. Saya berharap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai selesai. Karena ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman pasti akan berpikir berkali-kali untuk meninggalkan agama Kristen dan memutuskan untuk pindah ke agama Islam. Karena di dalam hadis dan di dalam Quran terdapat hal-hal yang di luar nalar, teman-teman. Yang tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tentu Alkitab dan Al-Quran adalah dua kitab yang jauh berbeda antara langit dan bumi. Dan pada kesempatan ini, marilah kita buka apa saja hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang di luar nalar
atau yang tidak masuk akal, teman-teman. Tapi anehnya, ayat-ayat inilah yang membuat banyak orang bersemangat untuk pindah ke agama Islam. Salah satu contohnya adalah mereka percaya ketika mereka banyak beramal, ketika mereka banyak beribadah, ketika mereka berpuasa, maka di akhirat mereka akan mendapatkan surga. Tentu surganya juga surga yang di luar nalar, teman-teman. Saya yakin teman-teman pun sudah tahu surga yang seperti apa yang saya maksudkan ini. Seperti yang diucapkan Ustadz yang satu ini. Mari kita dengarkan. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Ini hanya satu dari sekian banyak yang saya pikir tidak masuk akal dan di luar nalar, teman-teman. Untuk itu, marilah kita bukakan hal-hal yang di luar nalar yang lainnya yang saya rasa dapat membuat semua orang yang ingin pindah agama atau ingin memeluk agama Islam berpikir 2-3 kali sebelum mereka pindah ke sana. Kira-kira apa saja fakta-fakta itu dan apa saja data-data itu yang tentunya berasal dari Al-Quran dan hadis? Mari langsung saja kita simak beberapa hal berikut ini. Saya mengambil fakta-fakta dan data-data ini dari channel Kiamat. Dan fakta-fakta dan data-data itu dituliskan langsung oleh Kiamat di kolom komunitas channel YouTube-nya, teman-teman. Dan inilah yang akan kita bukakan hari ini. Kiranya paparan Kiamat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Ini nih agama yang ngeri banget, lempar setan pakai batu. Kita bisa lihat di dalam hadis Bukhari 1573. Lempar orang kafir kok bisa pakai bom. Subhanallah, sangat cerdas logika berpikirnya. Buat yang suka takiyah, kalau mereka tidak mempresentasikan Islam, ini saya kasih landasan dalilnya secara lengkap. Pertama, menurut Al-Quran, agama fitrah manusia adalah Islam. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 21 ayat yang ke-92. Sehingga yang berbeda ini secara tidak disadari mengalami murtad dan kekafiran. Yang kedua, memerangi orang kafir. Quran surat 9 ayat 123. Sampai beriman atau kembali menjadi fitrahnya yakni Islam. Quran surah 9 ayat 5. Yang ketiga, membunuh dalam Islam itu dilarang, tetapi bisa diperbolehkan dan dibenarkan dengan alasan yang benar, yakni salah satunya ketika murtad. Teman-teman bisa melihat di dalam hadis-hadis yang tertulis di dalam layar ini ya, teman-teman. Dan wajib dilakukan bagi yang menghina Muhammad. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran dihimbau untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir sampai mereka beriman, dan kalau kemudian mereka murtad, maka harus Anda tawan dan bunuh. Quran surah 4 ayat 89. Yang keempat, membunuh orang murtad adalah solusi terbaik mendapatkan pahala di hari kiamat untuk mendapatkan surga secara mudah dan mutlak. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 4669. Yang kelima, perintah bunuh diri sebagai bukti orang beriman dengan cara berjihad daripada menjadi orang munafik. Kita lihat di dalam Quran surat 4 ayat 66 sampai 67. Di sini ada sebuah catatan, bagaimana mungkin membunuh
dan bunuh diri dilakukan bersamaan. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan bom bunuh diri. Kemudian yang keenam, teman-teman. Kaum muslimin sangat diteror dengan gambaran neraka yang digambarkan dengan begitu mengerikan. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 2 ayat 24 dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh, salah satu penerima umat Islam yang terberat karena tidak ada penebusan atau anugerah keselamatan, sehingga meyakini bahwa semua yang berdosa akan masuk ke neraka untuk disiksa. Kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 ayat 69 sampai yang ke-72, dan kemudian baru dikeluarkan dan dipindahkan ke surga. Hadis Bukhari 6075. Kemudian yang ke-8, ada juga pandangan neraka yang mengerikan bahwa lamanya di neraka adalah kekal. Itu terdapat di dalam Quran surah 6 ayat 128 dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lainnya. Dan itu juga terdapat di dalam hadis Ahmad 5721. Yang ke-9, teman-teman, mereka yang mati syahid diiming-imingi mendapatkan 6 kepastian. Yang pertama, seluruh dosa dihapuskan. Yang kedua, diberi kedudukan di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan besar. Yang kelima, diberi perhiasan. Yang keenam, dikawinkan dengan 72 kerabat wanita atau bidadari. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Ibnu Majah nomor 2789. Sebagai catatan, teman-teman, ancaman seperti ini menjadi pintu yang tertutup karena bagi muslim yang kemudian mendalami agamanya, pasti satu-satunya kepastian dengan mengejar mati syahid. Selain kepastian surga sekaligus kepastian lolos dari neraka, apalagi mendapatkan janji kenikmatan yang di luar nalar BMKG. Intinya, imani saja. Yang ke-10, teman-teman, yang ke-10, diberikan kekuatan seks 100 kali lipat dari sebelumnya di bumi. Kita bisa lihat di dalam hadis Tirmizi 2459. Yang ke-11, di surga diberikan bidadari berdada montok, cantik jelita, dan muda usianya. Teman-teman bisa lihat di dalam Quran surah 78 ayat 33 yang didapati perawan ketika digauli. Bisa juga lihat di dalam Quran surah 56 ayat 36 sampai 35 sampai 36, dan kemudian teman-teman bervagina rapat dan berpenis kencang. Teman-teman bisa lihat di dalam hadis Ibnu Majah 4328. Sebagai catatan, teman-teman, sunnah Rasul wajib diimani dan tidak boleh dicela. Kita bisa lihat di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17. Karena menolaknya membuat Nabi Muhammad murka, sehingga mereka yang menolaknya dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ke-12, karakter hendak bunuh diri saat kemungkaran datang itu secara nggak langsung sudah dilakukan, disunahkan oleh Muhammad. Walaupun saat itu sudah berkali-kali melakukan pencobaan bunuh diri dengan lompat dari gunung, tidak sampai dilakukan. Tindakan ini tidak mungkin dicela oleh muslim seluruh dunia karena Muhammad adalah suri tauladan yang sempurna. Quran surah 33 ayat 21. Bagaimana cara moral saat ini dapat diterapkan untuk mereka yang telah membaca dalil-dalil dan logika yang sudah saya paparkan secara terperinci tersebut?
Apalagi ketika Allah memerintahkan untuk terus menolong agamanya sebagai bentuk apresiasi orang beriman. Teman-teman bisa baca di dalam ayat-ayat berikut ini. Inilah kenapa konsep memerangi kekafiran diri dan kekafiran dunia yang dilakukan secara mendalam, kafah memproduksi kaum muslim sejati, yakni teroris. Sebagai penutup, sekian kajian ilmiah dari saya, terkasih Kiamat. Semoga kajian ini dapat diterima secara ilmiah dan teologis, sehingga memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus hadir di dunia sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan karena kita berdosa, maka kita diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah, bukan karena usaha kita. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka, tetapi juga dengan cara yang tegas dan cerdik. Sehingga yang perlu kita ingat adalah bentuk syukur kita akan cinta Kristus, sehingga menjadi seperti Dia dengan bertekun dalam mengajarkan iman sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah Bapa Maha Tinggi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yakni firman yang hidup, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Amin. Amin. Saya yakin para mualaf, bahkan semua orang muslim di dunia, banyak yang tidak mengetahui tentang data-data yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis ini, teman-teman. Untuk itu saya rindu teman-teman membagikan video ini agar saudara-saudara muslim kita dapat mengetahui hal-hal semacam ini, dan mereka pun bisa sadar, bisa menjadi orang-orang yang waras, dan terlebih mari kita doakan mereka supaya mereka dijamah Tuhan dan mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ajaran agama yang modelnya seperti ini, teman-teman. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mengakhiri video kita mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap harinya ketika channel ini mengupload video, kita akan membaca 3 pasal dari setiap kitab yang akan kita baca. Jika teman-teman mengikuti pembacaan Alkitab kita sejak awal, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-12. Untuk itu, jika teman-teman berkenan, mari kita membacakan ayat-ayat Alkitab ini secara bersama-sama. Kiranya kita semua mendapat berkat, mendapat rema melalui setiap pembacaan kita hari lepas hari. Terlebih-lebih kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui setiap firman yang kita baca. Mari kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 10. Daftar bangsa-bangsa, keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tirsa. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yaman ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Ayat 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi.
Ia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Haftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya, dan Het seorang Yebusi, dan Het serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girikasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Ayat 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua orang Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arfaksad, Lud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arfaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya di bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hajar, Mawet, dan Yerah. Adoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimel, dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Yobab ialah semua keturunan Yoktan. Ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Kejadian pasal 11, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu-batu dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ayat yang ke-7. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem.
Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakshad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup. 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakshad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakshad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 16, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 20, setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Pasal 12, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji dan di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya.